Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi unggul dan istimewa. Bertemu lagi dengan saya Ririn Purwanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas materi terakhir untuk kelas 10 semester 2 ini, yaitu tentang teks negosiasi. Tentunya kalian sudah pernah dengar sebelumnya tentang negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Mari kita lihat pengertian terlebih dahulu. Di sini negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Jadi ada dua pihak yang memiliki konflik kepentingan atau memiliki kepentingan yang berbeda, kemudian berunding, bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Ya, tentunya kesepakatan ini harus menguntungkan kedua belah pihak. Kita lihat di sini ada unsur pembangun teks negosiasi. Unsur pembangunnya yang pertama ada yang namanya partisipan. Partisipan ini adalah orang yang berpartisipasi. Tentunya orang yang berpartisipasi dalam negosiasi ini adalah orang yang memberikan pengajuan dan orang yang memberikan penawaran. Nah, di samping itu biasanya ada juga yang menjadi mediator misalnya. Tapi unsur intinya berarti pihak yang memberikan pengajuan dan pihak yang memberikan penawaran. Yang mengajukan dan yang menawar. Unsur pembangun yang kedua, ini adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Tentunya dua pihak ini harus memiliki kepentingan yang berbeda yang bisa dinegosiasikan. Contohnya, penjual dengan pembeli. Tentu penjual dengan pembeli punya kepentingan yang berbeda. Penjual ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sementara pembeli ingin mendapatkan harga yang serendah-rendahnya. Ada kepentingan yang berbeda, maka akhirnya dinegosiasikan. Ada tawar-menawar gitu. Kemudian, misalnya contoh lain, ada pedagang kaki lima misalnya yang berjualan di pinggir jalan memakai bahu jalan misalnya. Kemudian ada pemerintah yang melarang sebenarnya untuk berdagang dengan memakai bahu jalan karena uh, menimbulkan kemacetan juga mengganggu pemandangan gitu ya. Nah, tapi di sini ada kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak. Pemerintah itu punya kepentingan untuk menata kota supaya terbebas dari kemacetan, supaya kota juga bisa tertata dengan baik dan bisa indah gitu. Nah, tapi pedagang kaki lima itu juga punya kepentingan tentunya, karena itu adalah jalan mereka untuk mencari nafkah, karena itu adalah jalan mereka untuk berusaha mendapatkan rezeki gitu ya, untuk mencari nafkah, untuk membiayai keluarganya. Nah, ada dua kepentingan yang berbeda. Kalau sampai si pedagang kaki lima ini kehilangan pekerjaan kan jadi masalah bagi pemerintah juga karena meningkatnya pengangguran gitu. Nah, makanya harus ini dinegosiasikan. Ini tidak perlu main gusur dan sebagainya. Ini dinegosiasikan terlebih dahulu antara pedagang kaki lima dengan pihak pemerintah. Cari jalan tengahnya. Bagaimana caranya supaya uh, dua kepentingan yang berbeda ini bisa mencapai kesepakatan yang baik. Kemudian, unsur yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Tentunya ada pengajuan dari si pedagang mengajukan harga, misalnya ini harganya 50.000, itu pengajuan dari pedagang. Kemudian ditawar oleh pembeli. Bagaimana kalau 25.000 aja? Nah, itu kan ada pengajuan dan penawaran. Misalnya di kasus yang pedagang kaki lima tadi, pihak pemerintah misalnya mengajukan bahwa ini harus pindah gitu ya, harus pindah, tidak boleh berdagang di pinggir jalan seperti ini karena mengganggu lalu lintas misalnya oleh pemerintah. Nah, pihak pedagang kaki lima kemudian memberikan penawaran. Bagaimana kalau pemerintah menyediakan tempatnya misalnya. Jadi ada lokalisasi dan seperti itu ada pengajuan dan penawaran.
Kemudian yang keempat tentunya karena tadi negosiasi menghasilkan kesepakatan, jadi unsur pembangunnya juga harus ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, kesepakatan yang dicapai tentunya harus menguntungkan kedua belah pihak. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Nah, di sini ada 4 juga faktor penentu keberhasilan negosiasi. Faktor yang pertama itu adalah kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. Jadi, dua pihak tersebut harus mau berkompromi. Contohnya, ketika kalian berbelanja di pasar tradisional. Di pasar tradisional, kalian bisa menawar harga. Kenapa? Karena pihak pedagang mau berkompromi harga, memberikan kompromi harga. Jadi ada kesediaan untuk berkompromi. Kalau di pasar tradisional. Tapi coba kalian berbelanja di mall atau di supermarket, di pasar-pasar modern, itu tidak bisa ditawar harganya, harus sesuai bandrol, harus sesuai yang tertera di sana. Kenapa? Karena tidak ada kesediaan untuk berkompromi dari pihak yang memiliki usaha gitu. Jadi di sini faktor penentu keberhasilan negosiasi yang pertama itu harus ada kesediaan untuk berkompromi dari semua pihak. Maaf, yang kedua di sini tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, jadi seperti tadi saya bilang, kesepakatan hasil negosiasi itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Jadi kalau tadi si pembeli itu menawar harga sampai 25.000, jangan sampai harga 25.000 itu merugikan si pedagang. Jadi si pedagang juga itu harus sudah mendapatkan untung gitu dari harga tersebut. Nah, sama seperti tadi pada kasus yang pedagang kaki lima misalnya. Pedagang kaki lima itu harus mendapatkan keuntungan juga, misalnya oleh pemerintah disediakan lahan usaha yang baru, diberikan lokalisasi gitu, lokalisasi untuk berdagang misalnya seperti itu. Kan mereka tetap bisa usaha gitu, mereka tetap bisa mencari nafkah. Nah, tapi pemerintah juga mendapatkan keuntungan dengan tetap bisa melaksanakan tata kota, dengan bisa mengurangi kemacetan. Nah, jadi hasil negosiasi ini harus mendapatkan solusi, isi hasilnya itu harus berupa solusi bagaimana caranya supaya kedua belah pihak itu diuntungkan, supaya kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Nah, yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis alias bisa dilakukan, tentu ya. Jadi jangan kesepakatan itu nggak bisa dilakukan. Nah, tapi harus praktis, harus bisa dilakukan. Yang keempat, faktor penentunya adalah alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Nah, tentunya ketika bernegosiasi, kamu harus punya alasan yang jelas, alasan yang logis, eh, supaya pihak yang lain, pihak yang kamu nego itu terpengaruh ya dan mau memberikan apa yang kamu inginkan. Alasannya apa? Misalnya kamu meminta kenaikan uang jajan kepada orang tua. Nah, kamu bernego dengan orang tua. Nah, kamu harus memberikan alasan yang jelas. Kenapa sih harus ada kenaikan uang jajan, misalnya? Atau kamu bernegosiasi dengan orang tua ingin dibelikan handphone, misalnya. Nah, harus ada alasan yang kuat gitu, yang bisa mempengaruhi orang tua. Kenapa sih perlu banget zaman sekarang untuk memiliki handphone, misalnya? Nah, harus ada alasan yang jelas yang mampu mempengaruhi pihak lain itu dalam negosiasi. Kita lihat struktur teks negosiasi. Di sini ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Orientasi ini seperti biasa itu menggambarkan gambaran awalnya, pembukanya. Seperti misalnya seorang perempuan bernama Rani misalnya sedang berbelanja di pasar tradisional. Itu orientasinya. Nah, pengajuan ini pengajuan dari misalnya pihak pedagang, dari pihak pedagangnya. Kemudian penawaran ditawar oleh Rani, oleh pembeli, dan persetujuan itu hasilnya. Nah, itu untuk struktur teks negosiasi. Struktur intinya
pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Ya. Nah, ini tidak hanya tiga ini, tapi pengajuan penawaran itu bisa berkali-kali, tidak hanya sekali gitu. Jadi orientasi pengajuan penawaran, baru persetujuan. Nah, bisa seperti itu. Jadi pengajuan penawarannya tidak hanya satu kali. Oke, misalnya di sini ya kita lihat contoh struktur teks. Di sini di bagian orientasi, pengusaha, selamat siang. Kemudian dari pihak bank, selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin bertemu dengan kepala bagian kredit. Ini baru orientasi ya, baru pembukaannya sebelum ke masalah inti. Nah, pengajuannya pihak pengusaha ini mengajukan, begini Pak, saya akan mengembangkan usaha saya, jadi saya akan mengajukan kredit. Nah, ini ada pengajuan dari pihak pengusaha untuk mengajukan kredit kepada bank. Nah, dari pihak bank ini memberikan penawaran. Saya membutuhkan dana sebesar 200 juta. Bisakah saya mendapatkan pinjaman tersebut? Nah, pihak bank pertama, maaf Pak, jumlah pinjaman Bapak terlalu besar. Bagaimana jika pihak bank memberikan pinjaman kepada Bapak sebesar 100 juta? Nah, ini penawarannya. Bagaimana kalau 100 juta? Nah, kemudian ada tawar-menawar. Di sini sudah ada pengajuan penawaran lagi di sini. Apa tidak bisa lebih dari itu, Pak? Saya kan sudah lama menjadi nasabah di bank ini. Nah, ini pengajuan lagi dari pihak pengusaha. Kemudian dari pihak bank, baiklah untuk Bapak saya berikan 130 juta, bagaimana? Nah, usahakan lebih, dia si pengusaha memberikan pengajuan lagi. Baiklah, bank hanya mampu memberikan pinjaman sebesar 150 juta, misalnya itu ada pengajuan penawaran. Nah, jadi kemudian ada persetujuannya. Baiklah, saya akan ambil. Kalau bisa, uang dicairkan secepatnya. Kalau Bapak setuju, uang itu bisa dicairkan besok. Nah, ini bagian persetujuan. Akhirnya mencapai kesepakatan 150 juta rupiah yang bisa dipinjamkan. Nah, penutupnya, baiklah kalau begitu, terima kasih atas kerjasamanya. Orientasi dan penutup ini sifatnya boleh ada, boleh tidak. Intinya yang paling utama itu adalah pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Ini contoh teks negosiasi antara pihak bank dengan pihak pengusaha yang akan mengajukan kredit. Nah, negosiasi ini juga ternyata bisa dilakukan melalui surat penawaran. Apa itu surat penawaran? Di sini surat penawaran adalah surat yang berisi tentang penawaran suatu barang atau jasa yang ditujukan kepada perseorangan atau instansi perusahaan. Tujuannya tentu untuk menawarkan barang ataupun produk ataupun jasa kepada calon pembeli. Nah, jadi di sini misalnya kamu memiliki sebuah usaha, misalnya kamu memiliki usaha catering misalnya. Nah, kamu ingin menawarkan produk kamu misalnya ke sekolah, ke SMK Negeri Manonjaya. Nah, kamu bisa memberikan surat penawaran ke pihak sekolah ya, ke pihak sekolah untuk bekerja sama dengan kamu. Kan sekolah misalnya memiliki berbagai acara yang tentunya membutuhkan catering seperti perpisahan, kemudian acara-acara lainnya, kalau ada acara-acara dengan kedinasan dan lainnya, rapat dan sebagainya, itu kan membutuhkan catering biasanya. Nah, kalau kamu mau melihat kesempatan tersebut, kemudian mengajukan penawaran untuk bekerja sama dengan perusahaan kamu, karena kamu memiliki catering. Nah, bagaimana kalau misalnya kamu mengajukan kerjasama, bagaimana kalau setiap ada kegiatan, ada acara di SMK Negeri Manonjaya, cateringnya memakai catering kamu, dan kamu akan memberikan uh, diskon misalnya atau potongan harga misalnya sebesar 20% karena setiap acara akan dihandle oleh catering kamu. Nah, kamu bisa memberikan penawaran ini kerjasama seperti ini itu melalui surat penawaran. Nah, ini juga termasuk ke negosiasi gitu. Nanti dinegosiasikan dengan pihak sekolah bagaimana baiknya. Mari kita lihat contoh surat penawaran. Di sini saya memiliki contoh surat penawaran. Di sini ada surat penawaran dari Lazizan Ice Cream and Bakery untuk Marhaban Wedding Organizer.
Di sini pihak Lazizan Ice Cream and Bakery menawarkan produk tentunya kepada Marhaban Wedding Organizer. Kita lihat suratnya, mulai dari struktur suratnya ya, atau sistematika suratnya. Pertama, sistematika surat penawaran ini adalah kepala surat. Kepala surat atau disebut kop surat, di sini berisi nama perusahaan, kemudian alamat, website, email, dan lain-lain, kemudian juga disertakan logo. Contohnya seperti ini. Lazizan Ice Cream and Bakery, Jalan Agus Salim, Batu, Jawa Timur. Websitenya, emailnya, kemudian ini ada logonya ice cream. Ini namanya sistematika pertama, yaitu kepala surat. Kemudian, sistematika yang kedua dari surat penawaran ini adalah tanggal surat. Contohnya di sini 5 Maret 2015. Ini adalah tanggal surat. Kenapa tidak menggunakan nama kota? Karena sudah ada di sini, ada Kota Batu, Jawa Timur. Maka kalau di dalam kepala surat sudah ada nama kotanya, berarti tidak perlu lagi dicantumkan di tanggal surat. Langsung saja 5 Maret 2015 contohnya di sini. Kemudian sistematika berikutnya ini adalah nomor, lampiran, dan hal. Nomor, hal, dan lampiran. Nomor surat di sini contohnya 026 garis miring prom 12 garis miring 2015. Di sini 026 ini adalah nomor surat yang dikeluarkan, surat keberapa yang dikeluarkan. Kemudian ini prom 12 ini jenis suratnya, dan 2015 adalah tahun penulisan suratnya. Kemudian hal ini adalah hal apa yang tentang apa surat ini, seperti itu. Nah, tentangnya, halnya adalah penawaran produk spesial, katanya gitu. Kemudian lampirannya berapa lembar? Itu kalau ada lampirannya. Kalau tidak ada lampiran berarti tidak usah. Ya, kalau ada lampirannya, tulis lampirannya ada berapa lembar. Kemudian struktur berikutnya atau sistematika berikutnya ini adalah alamat surat. Ini contoh alamat surat. YTH Marhaban Wedding Organizer, Jalan Kartini, Kota Batu, Jawa Timur. Nah, di sini aturan penulisan alamat surat yang baik, ini yang pertama, tidak perlu menggunakan kepada, ya, tidak perlu menggunakan kepada. Karena kepada ini bersaudara dengan dari. Jadi kalau di sini ada kepada, di bawahnya harus ada dari. Seperti dalam surat bahasa Inggris itu biasanya ada to dan from. Nah, di sini tidak usah menggunakan kepada. Jadi langsung saja yang terhormat siapa. Kemudian aturan yang kedua, sapaan dengan jabatan tidak boleh bersama-sama. Tidak boleh kan bapak, ibu, saudara itu sapaan. Kemudian direktur, manajer, seperti itu kepala sekolah adalah jabatan. Juga tidak boleh bersama-sama dengan gelar, dokter, insinyur. Nah, itu adalah gelar. Tidak boleh bersama-sama. Maka tidak boleh yang terhormat Bapak Direktur Marhaban Wedding Organizer. Tidak boleh seperti itu. Atau Bapak Manajer Marhaban Wedding Organizer, Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Manonjaya. Nah, itu seperti itu tidak boleh. Atau Ibu Dokter Dea misalnya. Itu tidak usah seperti itu. Jadi harusnya langsung yang terhormat Direktur Marhaban Wedding Organizer atau Direktur PT ABCD. Jadi langsung. Kalau Bapak Ibu boleh asal ke nama. Yang terhormat Bapak Aris misalnya, yang terhormat Ibu Dea misalnya. Itu boleh kalau langsung ke nama. Tapi kalau ke gelar atau ke jabatan seperti Bapak Direktur itu tidak boleh. Harus langsung YTH Direktur. Jadi gunakan salah satu. Mau sapaan-sapaan atau mau jabatan-jabatan atau mau gelar-gelar, gunakan salah satu saja. Tidak usah menggunakan dua-duanya di dalam alamat surat. Kemudian tulis nama jalan dan nama kotanya. Dan ingat dari mulai sini, dari mulai kepala surat, tanggal surat, nomor, hal, lampiran, dan alamat surat ini tidak diakhiri dengan tanda baca apapun di belakangnya. Nah, baru kemudian di sistematika berikutnya, ini adalah salam pembuka dengan hormat. Ini baru diakhiri dengan tanda baca koma dan harus diingat D-nya ditulis besar, H-nya ditulis kecil. Di sini ya. Ini adalah salam pembuka surat dengan hormat.
Nah, baru kemudian masuk ke isi surat, pembuka, isi, dan penutup surat. Nah, misalnya di sini pembuka suratnya memperkenalkan terlebih dahulu perusahaannya. Lazizan Ice Cream and Bakery adalah sebuah perusahaan kuliner yang menyediakan es krim dan roti untuk kepentingan pesta perkawinan. Ini memperkenalkan dulu tentang perusahaannya, itu di bagian pembuka. Kemudian kami sudah berpengalaman puluhan tahun melayani pelanggan, terutama perusahaan penyelenggara pesta perkawinan, ulang tahun, dan berbagai event besar lainnya. Kami hanya menyediakan produk kuliner bercita rasa tinggi dengan penampilan elegan. Ini masih di bagian pembuka surat ya, membuka suratnya. Kemudian masuk ke bagian isi suratnya, inti suratnya. Dalam rangka pembukaan cabang baru di Kota Batu, kami menawarkan harga khusus selama masa promosi bulan April sampai Mei 2015. Jenis produk dan harga barang dapat dilihat pada brosur terlampir. Tadi ada lampirannya di sini. Jadi lampirannya dalam brosurnya dalam bentuk lampiran. Harga dan ketentuan berlaku. Nah, keterangan lebih lanjut bisa hubungi customer service kami melalui nomor handphone sekian. Percayakan kebutuhan perusahaan Anda pada kami. Nah, itu contoh isi suratnya, bagaimana dia menawarkan produknya serta melampirkan daftar harga dan nama-nama produknya seperti itu. Nah, sistematika berikutnya ini adalah penutup surat. Misalnya seperti ini. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas kepercayaan Anda, kami menyampaikan terima kasih. Ini adalah penutup surat. Nah, dalam penutup surat ini kamu harus ingat di sini, atas kepercayaan Anda, langsung menggunakan Anda, atas kepercayaan Anda, atas kepercayaan Bapak, atas kepercayaan Ibu. Langsung, jangan menggunakannya, ya. Jangan menulis atas kepercayaannya, atas perhatiannya. Nah, dalam penutup surat seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karenanya itu adalah kata ganti orang ketiga. Sedangkan surat itu antara aku dan kamu gitu. Jadi tidak perlu membawa-bawa dia. Maka langsung atas perhatian Bapak, atas perhatian Ibu, atas perhatian saudara, atas perhatian Anda, atas kepercayaan Anda, langsung ditulis ke orangnya gitu. Jadi tidak menggunakannya. Kemudian kami menyampaikan terima kasih atau kami mengucapkan terima kasih. Jangan menggunakan kami ucapkan terima kasih atau kami sampaikan terima kasih. Tapi gunakan kalimat aktif kami menyampaikan terima kasih. Gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini dalam sistematikanya ada salam penutup, yaitu salam penutupnya hormat kami, hanya besar, hanya kecil, kemudian diakhiri tanda koma dan siapa ya nama dan siapa tanda tangan yang mengirimnya. Marketing Lazizan Ice Cream and Bakery, tanda tangan Depara Jatmiko, misalnya seperti ini. Nah, ini contoh surat penawaran. Jadi ingat, sistematika surat penawaran apa saja tadi? Yang pertama ada kepala surat, betul yang seperti ini, kepala surat yang terdiri atas nama perusahaan, alamat, dan sebagainya, berikut logo, kemudian tanggal surat, nomor, hal, dan lampiran surat, kemudian alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan nama serta tanda tangan pengirim surat. Nah, itu adalah contoh surat penawaran beserta dengan sistematika surat penawaran. Nah, dalam pembelajaran ini, saya ingin menugaskan kalian untuk membuat surat penawaran seperti ini. Jadi, silakan di rumah dalam buku tugas kalian, silakan buatlah sebuah surat penawaran. Nah, ini kalian sudah lihat contohnya tadi seperti ini. Tentunya dengan sistematika dan ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, surat penawaran yang kalian buat ini kalian silahkan membuat perusahaan istilahnya ya. Berandai-andai kalian ini memiliki
sebuah perusahaan atau kalian adalah sekretaris di sebuah perusahaan. Kemudian silahkan kalian membuat surat penawaran untuk bekerja sama dengan perusahaan lain atau dengan lembaga, instansi, atau organisasi lain. Nah, silahkan buat surat penawaran seperti ini terkait produk dari perusahaan kamu, ya. Silakan hasilnya nanti masukkan di Classroom, ya. Silakan masukkan di Classroom. Nah, saya kira sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Silakan di rumah untuk mengerjakan tugasnya dan tetap belajar, tetap semangat, tetap juga untuk menjaga kesehatan, menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.